Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung nih. Kita hari ini membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah tentang pingsannya para malaikat. Dengan bintang tamu yang menemani kita di studio ada Ayu Pratiwi di sebelah kiri saya. Tepuk tangan dong buat Ayu Pratiwi. Ini Masya Allah nih. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi kita mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita. Yuk sama-sama kita dengarkan. Ada murotal Al-Quran berikut penjelasan ayat dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya Ustadz Syam, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Al-Quran surah Fatir ayat pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, segala puji bagi Allah. Artinya ayat ini memulai dengan pujian kepada Allah. Artinya ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala atau mendengarkan suatu riwayat ketika Allah menciptakan sesuatu, apa yang kita ucapkan pertama kali? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kata Allah, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Salah satu yang kita memuji Allah Subhanahu wa taala yaitu berkenaan tentang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikatnya, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sampai sayapnya 4, bahkan yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan ada yang sampai ratusan ribu sayapnya, yang mana satu sayapnya mampu menutupi yang daripada masyrik ilal maghrib, yaitu dari timur ke barat, satu sayap, yang mana satu malaikat mempunyai 600 ribu sayap. Wow, apa yang kita ucapkan? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang Allah ciptakan. Tidak ada yang Allah ciptakan tidak mempunyai hikmah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sungguh Allah maha menguasai atau maha menentukan daripada segala sesuatu. Ibu, pernahkah kita mendengar suatu surah dalam Al-Quran berbicara khusus tentang malaikat? وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. Apa ini? Surah ini berbicara tentang apa? وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Demi malaikat, bahkan Allah bersumpah atas nama malaikat. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kerasnya. Ibu, hari ini belajar tentang malaikat ketika diceritakan tadi ketika para malaikat saja pingsan melihat wajah aslinya malakul maut. Apa yang kita rasakan dalam hati? Kita merasa ketakutan, yaitu ketika berhadapan dengan malakul maut.
Bagaimana para hamba Allah atau para malaikat pingsan ketika melihat wujud aslinya malakul maut. Ternyata dalam Al-Quran sudah disebutkan. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Maka ada malaikat pencabut nyawa yang sangat keras caranya mencabut. Akan tetapi bagi orang yang beriman. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Segala puji bagi Allah. Allah pun menciptakan malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan lembutnya. Semoga yang hadir di sini serta yang menonton acara ini serta seluruh jamaah tergolong orang-orang yang dicabut nyawanya dengan wannasyitati nashta, dengan malaikat yang lembut cara mencabut nyawanya. Wassabihati sabaha fassabiqati sabaqa. Di antara para malaikat yang diciptakan Allah ada pula malaikat yang berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa? Ada yang berlomba mendoakan kita, ada yang berlomba hadir ketika ada dalam majelis ilmu seperti ini. Mereka berlomba dalam kebaikan. Makanya kita harus meneladani, yaitu kita berlomba juga dalam hal mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah bagus banget Ustaz yang Sama-sama, pembahasannya Mas dari Fatir ayat 1 tadi ya. Iya, betul. Ini Masya Allah, ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Jadi kita ambil contoh-contoh yang baik dari para malaikat. Insya Allah. Berlomba-lomba dengan kebaikan. Karena Insya malaikat Allah. gak pernah berpikir untuk maksiat. Nggak Ini Masya pernah, Allah luar biasa. betul. Ustaz Syam jazakallah khair, makasih Sama-sama, Mas banyak. Fadli. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu, nih katanya nih, Nabi Ibrahim pernah pingsan. Pernah pingsan karena melihat wujud salah satu malaikat. Udah pernah tahu ceritanya Bu? Belum. Penasaran Bu, pengen tahu ceritanya kayak gimana? Nah seperti apa sih malaikat yang dilihat Nabi Ibrahim kita ini membuat Nabi Ibrahim kita ini, Nabi Allah Ibrahim kita pingsan melihat wujudnya. Dan siapakah malaikat itu? Yuk langsung aja kita panggil guru kita untuk menjelaskan. Ustadz Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan dong Bu, silakan Ustadz. Jamaah. Siapa yang pernah pingsan? Ustadz tunjuk sendiri dong. Saya gitu. Iya. Pingsan. Kapan dan saat kapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pingsan? Ketika datang seorang malaikat maut. Datang berwujud manusia. Ketika datang berwujud sebagai manusia, yang diutus oleh Allah untuk memberikan pembelajaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kematian. Tentang kematian. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana wujudmu kalau engkau cabut nyawanya manusia yang baik amalnya? Maka malaikat maut, malaikat Israel waktu itu berubah wujudnya sebagai sosok laki-laki yang ganteng. Yang rupawan. Yang gagah. Yang menawan. Seakan-akan Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya memandang wajah malaikat maut tersebut dengan nikmat menyenangkan sekali. Sehingga seketika itu sekiranya orang baik itu dicabut nyawanya, maka tak terasa rasa sakit itu. Tak terasa rasa sakit itu. Tapi di lain sisi, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana rupamu ketika engkau mencabut nyawanya orang yang buruk amalannya, buruk ibadahnya, buruk perbuatannya, banyak dosanya. Maka saat itu pula malaikat Israel merubah wujudnya seburuk rupa yang mungkin saat ini saya tidak mungkin bisa menggambarkan bagaimana buruknya, sangarnya, menakutkannya wajah malaikat Israel. Sontak saat itu malaikat memperlihatkan wujudnya
tiba-tiba Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun pingsan. Kaget saya kira pingsan beneran. Pingsan. Pingsan. Setelah sadar, sadar. Sudah cukup. Ini sudah merupakan hukuman bagi orang-orang yang buruk amalannya. Dengan melihat wujudmu yang menyeramkan itu, menyeramkan sekali. Sudah cukup. Sudah cukup hukuman itu. Ibu, penggambaran ini kita ambil pembelajaran. Ketika kita ataupun yang di rumah lagi nonton ini, lihat, ketika orang yang baik kita temui, kita sendiri pasti akan menyapanya dengan baik. Hai, dari mana? Hei, Jeng. Kan gitu kan? Sini. Dilayani. Tapi ketika orang buruk, makanya perbanyak amal ibadah. Karena ketika malaikat datang mencabut nyawa kita sesuai dengan amal keburukan kita. Amal baik kita jadi baik, amal buruk kita jadi buruk. Makanya pembelajaran hari ini kita ambil adanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam pingsan. Disebabkan karena melihat wujud ketika malaikat Israel mencabut nyawa orang yang buruk amalannya. Inilah yang terjadi. Masya Allah, ini dia Ustadz nih, kita berdoa semuanya. Ini kenapa masih diem ini? Luar biasa Ustadz Maulana mengingatkan kita nih, mudah-mudahan buat semua yang hadir di sini ya, yang lagi nonton Islam itu Indah di rumah, nanti didatangin malaikat Israel ini dengan wajah yang tampan ya Bu ya. Sesuai amalnya. Amin. Jadi kita ya semua di sini, amalnya. mudah-mudahan amalnya bagus semua nih, yakin, insya Allah. Yang lagi menyaksikan Islam itu Indah, Ibu mau dicabut baik nyawanya amalnya. pada saat hadir di Islam itu Indah? Lagi hadir di Islam itu Pernah Indah. ada jamaah kita. Oh iya benar. Masya Allah luar biasa. Ya Allah makasih banyak Ustadz Maulana atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Masih sebagian orang masih deg-degan nih. Ya sebelum nanti kita lanjut lagi, kita kasih kesempatan lagi deh sama bintang tamu kita. Ayo buat tanya-tanya nih sama guru-guru kita, silakan ayo. Ya mau nanya Ustadz, apa betul nanti misalnya sudah di akhir zaman, mungkin malaikat maut tuh nanti akan mencabut nyawa malaikat lainnya gitu. Jadi posisi malaikat nih gimana nih nanti kalau di akhir zaman gitu. Nah, Apakah gitu nanti malaikat maut juga mencabut nyawanya sendiri atau gimana gitu? Jadi kalau misalnya manusia dicabut malaikat maut gitu ya. Malaikat lain dicabut juga sama malaikat maut gitu. Nah terus yang menyabut dirinya sendiri siapa? Malaikat mautnya sendiri. Nah penjelasannya, mohon izin Ustadz Ahmad Khan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, begitu juga di dalam kitab Ahwalul Qiyamah, diterangkan bahwasanya nanti pada saat Allah Subhanahu wa taala hadirkan kiamat, ketika semua makhluk Allah Subhanahu wa taala telah dicabut nyawanya oleh malaikat maut, lalu kemudian tersisa malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel, dan ada malaikat Hamalatul Arsy yang bertugas tawaf di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa semua malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa disisakan satupun. Dicabut malaikat Israel nyawanya, dicabut malaikat Israfil, malaikat Israel, lalu kemudian malaikat Hamalatul Arsy, dan terakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tinggal hanya ada aku saja, yang lain sudah aku cabut semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, cabut nyawamu wahai Israel. Lalu ketika malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, dia berteriak kesakitan. Seandainya suara teriakannya didengar oleh seluruh penduduk bumi, maka niscaya semua akan sakit dan tidak akan kuat bahkan sampai pingsan karena begitu dahsyat teriakannya. Dan dia berkata, seandainya begini rasanya sakratil maut, maka aku akan melembutkan pada saat mencabut nyawa daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang ahli taat dan ibadah. Masya Allah. Ayo, ternyata benar semua akan dicabut, termasuk malaikat mautnya juga akan mencabut dirinya sendiri nyawanya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi buat kita semua nih ayo, karena semuanya udah pasti mati ya. Jadi tinggal persiapan apa Bu? Bekalnya ya Bu ya.
persiapannya ya sebelum kita mati nanti buat dikubur bagaimana, buat di akhirat nanti bagaimana timbangannya nih Masya Allah buat semua nih ya mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang baik yang insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini lagi nih, ini seru banget nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Kita tahu kan kalau malaikat maut tadi dijelaskan oleh guru-guru kita mempunyai fisik dan wajah yang sangat menyeramkan. Bisa bikin pingsan malaikat lain. Ya, tadi malaikat Nabi Ibrahim juga pingsan. Nah, tapi katanya ada manusia yang pernah menampar malaikat maut sampai katanya matanya keluar malaikat maut. Aduh, siapa ya Bu ya? Semua orang takut kok ada yang sampai menampar malaikat maut sampai matanya keluar. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih. Ada Habib Muhammad Syahab. Mohon izin waktunya Bib, silakan Bib. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka-mereka yang sujud puluhan tahun bahkan ratusan tahun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat semuanya beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hari sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua diangkat oleh Allah. Yang sujud, yang ibadah. Disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Yang Allah mengatakan irfa'u ru'usakum. Angkat kepala kalian, angkat dahi kalian, cukup kalian ibadah kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini mengatakan apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat katakan kepada Allah, Ya Rabbi, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami ini belum cukup ibadah kepada engkau. Padahal mereka sudah ratusan tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan juga di dalam Bani Israel, seseorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Maka Bani Israel ini pengen tahu bagaimana rasanya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua pergi ke tempat pemakaman. Ketika mereka sampai di pemakaman, mereka minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang sudah meninggal ini dikeluarkan oleh Allah agar mengabarkan kepada kami bagaimana rasanya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengizinkan salah satu jenazah keluar dari kuburan tersebut. Cerita daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jenazah ini mengatakan kepada Bani Israel, ma'arattum, apa yang kalian inginkan? Maka orang Bani Israel ini mengatakan, tolong kabarkan kepada kami bagaimana rasanya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasanya sakratul maut? Maka dia mengatakan fawallah, demi Allah, laqad muttu khamsina sana ma dhahabat minni mararatul maut. Aku sudah meninggal dunia selama 50 tahun. Dan ini orang yang ibadah, sakitnya rasa mati, sakitnya rasa sakratul maut, sedikit pun belum dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa perbekalan kita? Kita berharap doa Nabi dijawab. Nabi ketika dicabut nyawa, ya Allah, kalau rasa sakit ini bisa menambal umatku, kata Rasul, tambahkan rasa sakitku dicabut nyawa agar umatku tidak merasakan sakit dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut. Maka Nabi Musa berkata kepada malaikat maut, amji'ta zairan am qabidan? Engkau datang saat ini wahai malaikat Israel mencabut nyawa atau zairan hanya datang ziarah kepada aku. Maka dengan akhlak dan adab malaikat Israel ini mengatakan kepada Nabi Musa, ji'tu zairan wa qabidan. Aku datang ziarah juga
dan aku datang kata malaikat Israel untuk mencabut nyawa engkau. Tidak ada keinginan Nabi Musa, hanya dengan kaget manusiawi. Kita semua mungkin pun akan sangat takut ketika malaikat Israel datang sama kita. Tanpa sengaja, ketika terdengar malaikat Israel ingin mencabut nyawanya Nabi Musa, falatama alaih, maka Nabi Musa sampai tidak dengan sengaja menampar daripada malaikat Israel, fa akhraja aineh, bahkan sampai mengeluarkan mata daripada malaikat Israel. Haibah kematian. Haibah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa Nabi dikabulkan oleh Allah agar kita semua dilembutkan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi ditamparnya malaikat maut ini karena refleks jadinya ya. Bukan Refleks sengaja kaget, kan? nggak sengaja. Karena refleks ya Habib. Karena Iya. haibah kematian. Haibah kematian ini Masya Allah. Jadi manusia yang pernah menampar malaikat maut cuma satu orang nih. Nabi Musa. Nabi Musa. Mungkin ibu-ibu sini mungkin bisa cubit. Oh, astagfirullahaladzim, jangan Bib. Serem banget kayaknya. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua jamaah yang ada di rumah nih, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kita masih akan mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Ada tausiah dari Ustadz Ahmad Khan mengenai Rasulullah yang pingsan dikarenakan malaikat Jibril. Waduh, ternyata Rasulullah pernah pingsan juga nih karena malaikat Jibril. Bagaimana ceritanya? Nanti sabar. Juga akan ada amalan dan doa dari guru kita Habib Muhammad Syahab mengenai amalan dan doa agar segala doa kita yang kita panjatkan dapat diaminkan oleh para malaikat. Bu, mau doanya diaminkan malaikat, Bu? Yang di rumah mau nggak? Kalau mau jangan kemana-mana. Siapkan catatannya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Para malaikat, makhluk Allah dari cahaya, memiliki tugas dan sangat patuh pada Tuhan.